Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pembahasan kami di sini akan membahas tentang berpuasa itu berdampak baik untuk kesehatan fisik dan psikis, dohir dan batin. Dinyatakan dalam firman Allah, la'allakum tattaqun. Bagi orang yang berpuasa itu akan berdampak takwa. Takwa itu akan mendapatkan dan meraih sukses, bahagia dunia dan akhirat. Salah satunya sukses di dunia adalah sehat fisik dan psikisnya. Hal ini dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah sumu tasihu rahu atau berani. Dinyatakan bahwa kalian berpuasalah, maka dengan berpuasa itu akan berdampak positif untuk sehat fisik dan psikis. Para ulama memperkuat di dalam sejarah yang menyatakan apakah sebelum Nabi Muhammad SAW umat-umatnya yang berpuasa itu sakit, menderita, atau akan menyebabkan kematian. Justru sebaliknya. Contoh seperti puasanya Nabi Musa alaihissalam sewaktu berada di Jabal Sur di Turusina, berada di Gunung Turusina, bukan Jabal Sur, bahwa Nabi Musa berpuasa 30 hari. Padahal Nabi Musa tidak membawa makanan minuman. Selama 30 hari di Gunung Turusina tetap sehat. Yang dimakan itu cuman daun-daunan barangkali. Kemudian setelah lengkap 30 hari, Nabi Musa Id, lebaran, ataupun makan. Karena makan tersebut tanpa ada perintah dari Allah, maka Allah menyuruh ditambah lagi sebagai dendaan barangkali 10 hari. Jadi Nabi Musa berpuasa di Gunung Turusina itu selama 40 hari. Bayangkan, tidak sakit dan tidak meninggal dunia. Sehat tetap kuat. Bahkan ada lagi yang 7 orang pahlawan Ashabul Kahfi. Sewaktu mereka lari ke gunung karena diteror oleh pemerintahan setempat waktu itu. Bayangkan setelah habis perbekalan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu semuanya mereka berniat untuk berpuasa. Selama dia berniat berpuasa, ketiduran, rebahan, tidurnya sampai 300 tahun. Mananya puasa 300 tahun tidak makan,
dan tidak minum dalam posisi tidur. Tetap sehat dan tidak mati. Dengan demikian maka dinyatakan oleh para pakar profesional bahwa puasa itu yujaddidu al-bunyata wa yukwi as-sihata wa yuhlisu al-jasada minar rawasibi wa tahmiratid darrati wa yurihul a'dha'a wa yukwi adz-dzakirata idza hazamal insanu amrahu wa tubrigu li amalihi adihni duna ayastagila nafsahu bitadkiril mata'il jasadiyati wa yajma'u dalika kullu. Bahwa berpuasa itu sepertinya meremajakan struktural, ya. Increase the base struktural, meremajakan, menambah-nambah struktur tubuhnya menjadi kuat. Ya. Yang kedua adalah wayukwi as-sihata, memperkuat kesehatan. Yang ketiga wayuhlisul jasada minar rawasibi wa tahmiratid darah, adalah membersihkan tubuh dari endapan-endapan sisa makanan dan fermentasi yang berbahaya yang mengandung toksin. Yang keempat wayurul a'dha'a, akan melemaskan, menyempurnakan kesempurnaan anggota-anggota tubuh yang menjadi kokoh. Yang kelima wayukwi adz-dzakirah, memperkuat daya ingatan. Idza hazamal insan al-amrahu, apabila orang itu mengabdikan, menyelesaikan segala urusan dan tidak lupa, ingat terus, ya. Waktu riguli amalihi adihni duna izyastugir nafsu bitadkiril mata'il ajasadiyah, dan dia juga akan mengabdikan dirinya pada pekerjaan secara mental, secara fisiknya, dorongan fisiknya yang kuat, bahkan duna ayas gula nafsu, tanpa menyibukkan dirinya, bitadkiril matai jasadiyah, dengan mengingat kesenangan tubuh. Wa yujmu dalika kullu, dan hal itulah semuanya terkumpul di dalam manfaatnya berpuasa. Hampir 5 manfaat dari puasa tadi. Kemudian juga Allah menjadikan puasa itu semata-mata yang luar biasa di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu pernyataan para ulama menyatakan bahwa hadha huwa shaumu lam yasri'hullahu ta'ala ta'dziban lil basari wala intiqaman minhu wa inama sara'ahu iqadan li arwahihim wa tashihan li ajsamihim wa taqwiyatan li iradatihim wa ta'widan lahum ala sabri wa ta'rifan lahum bin ni'mati wa tarbiyatan li masyairi rahmati fihim wa tadriban lahum ala kamali taslimi lillahi rabbil alamin. Juga diperkuat bahwa puasa itu menyatakan bahwa lam yasri'hullahu ta'ala ta'dziban lil basari, Allah tidak membuat suatu pelaturan undang-undang puasa itu sebagai balas dendam kepada manusia. Yang kedua walantiqaman minhum,
dan juga tidak akan menjadikan penyakit kepada mereka, kepada manusia. Tetap wa innama sarahu iqadan li arwahim. Dan sungguh puasa itu diundang-undangkan oleh Allah adalah untuk membangun iqadan li arwahim, membangun jiwa mereka. Satu, watas hihan li azamim. Yang kedua, untuk menyehatkan tubuh mereka. Yang ketiga, takwiyatan li iradatihim, untuk memperkuat kemauan mereka. Wa ta'widan lahum anis sabri, dan membiasakan mereka dengan kesabaran. Kelima, ta'rifan lahum bini'matin, adalah mengenalkan mereka atas nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah yang dilimpahkan kepada mereka. Yang keenamnya, tarbiyatan lima syairir rahmah, memelihara perasaan belas kasihan kepada mereka fakir miskin. Yang ketujuh, tadriban lahum ala kamali taslimi lillahi rabbil alamin, melatih mereka untuk tunduk sempurna kepada Allah. Beberapa pernyataan itulah yang di satu pihak ada 5 pernyataan bermanfaat kepada manusia selama di dunia. Yang keduanya hampir 7 manfaat terhadap manusia yang melaksanakan berpuasa tadi. Seandainya manusia tidak berpuasa, maka Rasulullah SAW mewanti-wantikan, memberikan satu warning. Ma mala ibnu Adam wa syarran min batnihi. Alangkah manusia di dunia ini bakal timbul sumber penyakit yang berbahaya, itu puncaknya dari perut. Ya. Selama perut diisi terus menerus tanpa diservis, tanpa di laundry perutnya, tanpa dicuci, maka selama itulah mereka dalam keadaan penyakitnya krisis dan kritis. Bagaimana solusinya? Maka Rasulullah menyatakan ju'u tasihu, laparkanlah kalian supaya nanti kalian akan menjadi sehat. Maksudnya lapar di sini, berpuasalah kalian. Yang 11 bulan berpuasa, 11 puasa makan terus menerus dan minumnya, tapi diservis 1 bulan dengan bulan Ramadan supaya fisik dan psikisnya itu sehat dan sempurna. Juga dengan adanya orang yang terus-menerus tidak berpuasa, maka di dalam tubuhnya akan didatangi pula oleh setan. As-syaitanu yajro majrodam, bahwa setan itu akan lalu lintas di dalam badannya. Tadayiku bilju', maka sepersempitlah ya. Majrahu bilju', majrahu bisaum, maka persempitlah jalannya dengan lapar, dengan berpuasa.
Juga Rasulullah menyatakan bahwa posisi manusia yang diposisikan untuk beribadah kepada Allah, maka isi perutnya jangan full of pudding, full of drinking, penuh dengan makanan dan minuman saja. Rasulullah mengharapkan bahwa perut kita dibagi 3 bagian. Di antaranya bahwa 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk napas, untuk udara. Wa nuraiya ayakuna sulusu ma'datina lit-ta'ami wa sulusun lis-syarabi wa sulusun lin-nafsi. Rasulullah menyatakan bahwa tidak full fooding, full of drinking, tapi longgarkanlah. 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 lagi adalah untuk bernapas. Juga dinyatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nasba'a. Hatta la nasba'a, hatanya mahdhuf. Kami ini adalah manusia biasa, ya. Salah satunya bahwa kebiasaan kami tidak dulu makan sebelum lapar, dan setelah makan tidak dulu kenyang, ya. Jadi berhenti sebelum kenyang. Nah, inilah salah satu pedoman yang praktis dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa manusia yang selalu rakus makannya dan juga bahkan boros, itu menjadikan salah satu sumber malapetaka untuk tidak sehat. Sehingga menyatakan hatta la nusoba bil batni wa huwa maridun yasibu al musrifina al jasi'ina. Dinyatakan kami puasa itu tidak menjadikan sakit perut, dan yang merupakan penyakit yang menimpa orang-orang rakus dan boros, itulah orang-orang yang tidak berpuasa. Selama orang itu tetap melaksanakan berpuasa, selama itu pula orang akan sehat walafiat. Maksudnya rakus, lahap, boros dalam makan dan minum justru itu akan menjadikan salah satunya sumber puncaknya penyakit. Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa syahwatul batni min a'dhamil muhlikati. Nafsu perut adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap dirinya masing-masing. Maksudnya nafsu perut, makan lahap, minum lahap, ya, itu berdampak negatif. Ini salah satunya bahwa banyak di dunia ini terjadi penyakit karena makan yang tidak terkontrol dan tidak terdeteksi, ya. Bagaimana asal dia mau, asal dia senang, punya uang dan sebagainya, cukup. Padahal itu harus terkontrol. Juga Ibnu Qudamah menyatakan, ya, wabiha
ukhrija Adamu alaihissalam minal jannati, dengan nafsu perut Nabi Adam pun alaihissalam di surga justru karena tidak menahan diri, mengekang diri dari makan buah khuldi. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Wa minas sahwatil batni tahdusu sahwatul farji wa rogbatul billah. Dan dampak daripada orang nafsu terhadap makanan yang enak, yang segar, yang nikmat, termasuk minumannya, maka akan berdampak pula kepada syahwatul farji. Rakus, senang, bernafsu kepada seks. Ya. Dan juga warog batabil mal, dan akan senang terhadap harta. Orang itu akan menjadi hedonis, ya, dan bergelimpangan pamer harta. Inilah yang kebiasaan orang-orang di dunia ini. Wa yutba'u dalika afatun kasiratun kullah min batris sab'i. Kemudian menyusullah bencana-bencana yang luar biasa. Itu dampak dari rasa perut kenyang. Berdampak dari makanan-makanan yang tidak terkontrol kepada perutnya, itu akan menyusul kritis dan krisis fisiknya, psikisnya yang luar biasa. Pada umumnya manusia di dunia, kalau orang lapar dan orang yang kekenyangan, itu akan berdampak negatif dua-duanya. Dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa kaumun idza ja'u saraku wa idza saba'u janu. Pada kebiasaan orang-orang di dunia ini, apabila lapar pasti akan mencuri, dan apabila kenyang dia pasti akan meluruskan kekenyangannya, akan mengkonsumsi atau akan mendistribusikan dari hasil kekenyangannya itu dengan seksual. Bahkan non-muslim itu dengan kenyang itu akan berzina. Sehingga ada kata-kata yang memang kita tidak tahu. I love you. Saya mau jinah kepadamu. Yang hakikatnya begitu, ya. Tetapi kalau kita diartikan I love you, aku cinta padamu. Orang barat cinta itu berzina, ya. I love you, aku mau berzina denganmu. Kalau kita di Indonesia, aku cinta padamu, tidak menimbulkan dampak zina. Ini dampak dari orang kenyang, ya. Tadi dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, apabila orang lapar pasti mencuri, dan apabila orang kenyang pasti akan menyalurkan power kekenyangannya untuk seks. Nah, lapar di sini apakah minimal dan maksimal? Seperti orang lapar, nyopet, mencuri kecil-kecilan. Tapi orang sudah punya kekayaan yang luar biasa pun akan lapar tetap. Haus harta benda. Saroku di sini diartikan korupsi. Timbullah dia menjadikan koruptor yang dinyatakan bahwa tidak ada bandingannya dimanapun. Hal-hal inilah salah satunya solusi
Bagaimana supaya jangan menjadi pencuri dan jangan orang berzina? Solusinya adalah puasa. Kemudian juga untuk berdampak kesehatan dalam syariat Islam. Taruhlah misalkan dalam rukun Islam saja. Selain dari berpuasa untuk menyatakan orang itu menjadi sehat, juga zakat. Ya. Zakat itu akan berdampak sehat. Seperti dinyatakan dawau amrodokum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan zakat. Zakat linapsi seperti zakat dirinya adalah fitrah, zakat fitrah. Ataupun zakatul mal. Itu merupakan salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit. Selain dari berpuasa adalah dengan mengeluarkan zakat. Kemudian juga dengan melaksanakan sholat. Bahwa justru wasta'inu billahi bis-sabri was-salat. Mintalah kepada Allah pertolongan. Caranya dua. Satu, dengan pertolongan bersabar. Dua, dengan pertolongan sholat. Salah satunya bahwa ada penyakit yang berobatnya dengan sholat. Ya. Sepertinya tidak nyambung, justru nyambung. Ada seorang yang bepergian sekeluarga, tiba-tiba suaminya sakit di tengah jalan. Maka istrinya langsung turun mencari masjid, kemudian berwudu, sholat, berdoa. Pas kembali lagi ke kendaraannya, tiba-tiba suaminya pulih kembali. Kenapa? Dengan sholat justru merupakan salah satu solusi untuk berdampak positif, bisa melaksanakan ibadah berdampak dengan sehat. Man qoma imanan wahtisaban, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira ma taqaddama min dambi wa. Barang siapa yang sholat taraweh, sholat qiyamul lail selama bulan Ramadan dengan beriman, keyakinan yang luar biasa dan karena Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa. Nah, ghufirat ma taqaddama min dambi wa ma di antaranya adalah orang itu berdampak sehat. Berlomba-lomba orang, termasuk para ulama, untuk sehat dengan qiyamul lailnya, sholat malam harinya sebanyak-banyaknya. Ada yang 11 rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang 23 rakaat sebagaimana yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi para madhab yang lainnya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab tarawehnya 20 rakaat. Tetapi witirnya mereka tidak 3 rakaat. Witirnya 11 rakaat. Jadi taraweh itu 31 rakaat. Orang juga berpendapat, ulama-ulama madhab yang lain berpendapat, dulu di Mekah, kalaulah 2 salam itu suka tawaf. Maka kalaulah 20 rakaat itu tawafnya 5 kali. Karena di kita katanya tidak ada Ka'bah, maka tawaf itu diganti dengan sholat 2 rakaat. Otomatis 5 kali 2, 10. Jadi kalau dijumlahkan taraweh di sini 20 rakaat ditambah 10 rakaat pengganti dari tawaf, ditambah lagi witir
witir 11 rakaat. Jumlah jamlehnya 41 rakaat. Inilah berdampak luar biasa terhadap kesehatan. Kemudian ada lagi seperti Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, bahkan sampai 300 rakaat sewaktu sehat dan 250 rakaat sewaktu sedang sakit. Juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah, sewaktu sehat sholatnya dengan 300 rakaat dan sewaktu sedang sakit 250 rakaat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih dari itu. Bagaimana kita? Nah, ini salah satunya, sholat berdampak untuk kesehatan. Apalagi ibadah haji. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik, maka otomatis orang yang banyak gerak dengan fisiknya, tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah dan Muzdalifah, pergi lagi ke Mina melaksanakan jamarat, maka otomatis itu berdampak sehat yang luar biasa. Sekalipun debu dari pasir yang masuk ke hidungnya memang suka ada penyakit batuk dan gatal-gatal di tenggorokan, tapi fisiknya luar biasa. Nah, kembali kepada tadi yang topiknya, puasa akan menyehatkan badan secara fisik dan psikis, badannya dan jiwanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.